Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Rizky Permatasari, kelompok B, kelas S1 Farmasi A, semester 4. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang studi reformulasi sediaan yang saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum STS padat. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang reformulasi sediaan yang saya buat, yaitu sediaan gel. Pengertian gel itu sendiri merupakan sediaan semi padat yang jernih, tembus cahaya, dan mengandung zat aktif. Merupakan dispersi koloid yang mempunyai kekuatan yang disebabkan oleh jaringan yang saling berikatan pada fase terdispersinya. Sediaan gel ini saya mengambil dari jurnal untuk saya jadikan formulasi baku, yaitu dengan judul formulasi sediaan gel anti jerawat minyak atsiri kulit batang kayu manis dan uji aktivitas terhadap bakteri Streptococcus aureus. Pada jurnal ini saya ambil pada formulasi yang kedua karena sediaan gel minyak atsiri batang kayu manis dengan konsentrasi HPMC 7% dapat menghambat bakteri Streptococcus aureus yang paling baik, yaitu memiliki zona hambat 7,8 mm serta membentuk gel yang stabil. Formulasi sediaan yang saya ambil dari jurnal yaitu sebagai berikut. Pertama, minyak atsiri kulit batang kayu manis dengan konsentrasi 6% berfungsi sebagai zat aktif. Kemudian HPMC dengan konsentrasi 7% sebagai killing agent. Kemudian propylen glycol dengan konsentrasi 30% yang berfungsi sebagai humectant. Kemudian nipagin dengan konsentrasi 0,1% yang berfungsi sebagai pengawet. Aquades etkan sampai 100% yang berfungsi sebagai pelarut. Reformulasinya saya menggunakan dua jurnal. Yang jurnal pertama berjudul Optimasi Carbopol dan HPMC dalam formulasi gel anti jerawat nanopartikel ekstrak daun sirih yang memiliki formulasi sebagai berikut. Jurnal yang pertama saya mengambil dua bahan, yaitu Carbopol dan DEA, dan saya mengambil formulasi yang kedua karena kombinasi killing agent yaitu Carbopol dan HPMC menghasilkan gel yang stabil dan viskositasnya yang baik pada sediaan gel setelah dilakukan evaluasi uji pada sediaan tersebut. Jurnal pengembangan yang kedua yaitu saya ambil jurnal dengan judul Pengembangan Formula Gel Ekstrak Pegagan sebagai obat anti jerawat. Di sini yaitu formulanya sebagai berikut. Pada formula tersebut saya mengambil bahan yaitu DMTM fraction sebagai pengawet karena pengawet tersebut mempunyai spektrum antimikroba yang sangat luas, sangat larut dalam air, dan cukup stabil, serta banyak digunakan sebagai pengawet sediaan kosmetik. Maka dari hasil formulasi pengembangan tersebut, maka reformulasi sediaan yang saya buat formulasinya sebagai berikut. Bahan yang pertama yaitu ekstrak minyak atsiri batang kayu manis yang digunakan sebagai zat aktif. Minyak atsiri ini dapat memberikan daya hambat pada bakteri Streptococcus aureus. Daya hambat yang muncul yaitu disebabkan oleh adanya kandungan senyawa antibakteri cinnamaldehyde. Kedua yaitu Carbopol. Carbopol merupakan salah satu basis hidrofilik sehingga memiliki kemampuan mempercepat pelepasan zat aktif. Carbopol merupakan polimer yang baik dibandingkan dengan polimer yang lain. Carbopol merupakan basis gel yang kuat dan digunakan secara topikal karena tidak menimbulkan hipersensitivitas pada manusia dan melekat dengan baik. Keuntungan Carbopol yaitu
dalam digunakan bahan ini sifatnya yang mudah didispersikan dan digunakan pada konsentrasi kecil yaitu 0,5-2%. Yaitu HPMC digunakan sebagai healing agent. Alasannya yaitu untuk meningkatkan daya lekat pada setiaan gel. Daya lekat ini berpengaruh pada kemampuan gel dalam melekat pada kulit. Semakin lama gel melekat pada kulit, maka efek terapi yang ditimbulkan akan lebih lama dikarenakan penampilan gel yang jernih dan kompatibel dengan bahan-bahan lain serta membentuk hidrogel yang baik. HPMC sering digunakan. Keuntungannya yaitu penampilan HPMC, pemakaian HPMC dibandingkan bahan lain yaitu akan menghasilkan gel yang netral, jernih, dan stabil pada pH 3-11 dan stabil dalam penyimpanan dan penyimpanan jangka panjang, serta memiliki resistensi yang baik terhadap serangan mikroba. Konsentrasi yang digunakan HPMC ini 2-20%. Alasan healing agent HPMC dan karbopol dikombinasikan yaitu akan menghasilkan gel yang netral, jernih, stabil pada pH 3-11, stabil dalam penyimpanan jangka lama, serta memiliki resistensi yang baik terhadap serangan mikroba. Karbopol merupakan basis gel yang kuat dan aman digunakan secara topikal karena tidak menimbulkan hipersensitivitas pada manusia dan melekat dengan baik. Jika keduanya dikombinasikan akan menjadi lebih baik dibandingkan dengan penggunaan basis tunggal, maka keduanya dikombinasikan karena akan membentuk massa gel yang lebih baik secara fisik, viskositasnya tinggi, pelepasan obat dan disolusinya yang baik, serta bioavailabilitas yang baik. Keuntungan karbopol dan HPMC yaitu membentuk gel yang bening dan mudah larut dalam air. Bahan yang keempat yaitu propilen glikol yang digunakan sebagai pemangtan. Propilen glikol di sini digunakan sebagai pemangtan karena akan mempertahankan kandungan air dalam setiaan sehingga sifat fisik dan stabilitas setiaan dapat dipertahankan selama penyimpanan yang lama. Propilen glikol sebagai pemangtan untuk mencegah terjadinya pengeringan pada setiaan yang dibuat dan meningkatkan daya sebar pada setiaan. Propilen glikol memiliki stabilitas yang baik pada pH 3-6. Propilen glikol merupakan pelarut yang umum yang bersifat baik daripada gliserin. Propilen glikol umumnya digunakan sebagai pemangtan pada konsentrasi 5-80%. Dan yang kelima yaitu TEA yang berfungsi sebagai emulsifying agent, berfungsi untuk menetralkan sediaan gel yang dibuat. Mengingat pH kulit yaitu 4,5-6,5 serta untuk membuat stabilitas gel dengan healing agent karbopol. Penambahan TEA penting sebagai penstabil pH sehingga tidak mempengaruhi stabilitas kimia sediaan selama proses penyimpanan. TEA yang dicampur dengan karbopol akan menghasilkan pengaruh atau menghasilkan hasil yang positif terhadap gel yang dibuat. Keenam yaitu DMTM introduction yang digunakan sebagai pengawet. DMTM introduction ini sudah banyak digunakan sebagai pengawet setiaan kosmetik. DMTM introduction digunakan karena mempunyai spektrum antimikroba yang luas, sangat larut dalam air dan cukup stabil pada rentang pH dan suhu yang baik. DMTM introduction ini digunakan di Indonesia dengan konsentrasi maksimum yaitu 0,6%. Ipagin diganti dengan DMTM introduction yaitu untuk mencegah timbulnya mikroorganisme karena sediaan gel mengandung banyak air yang rentan ditumbuhi oleh mikroorganisme dan memiliki keefektifan tinggi dalam sediaan gel sehingga pengawet DMTM ini lebih baik dibandingkan dengan Nipagin. Aquatis yang digunakan sebagai pelarut dengan rumus molekul C3H8O3 dengan berat molekul 9
92,02, yaitu pemberiannya jernih, tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Maka sebagai bahan baku atau pelarut dalam pengolahan, formulasi dan pembuatan sediaan produk kefarmasian, nilai spesifik Aquades yang digunakan pada aplikasi tertentu bisa mencapai konsentrasi hingga 100%. Sekian penjelasan reformulasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.